ada nilai jual di situ. Ada kepentingan yang dia inginkan dari apa yang dia lakukan dengan menjual kesedihan. Masyarakat kita itu masyarakat yang membutuhkan konsumsi drama-drama. Halo teman-teman, selamat datang di ABCD. Dan sekarang aku D-nya kedatangan tamu spesial yaitu Andi Noya. Andi Noya. Tapi nggak berarti aku cuma cari narasumber ABC loh ya. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya ada yang mau datang. Oke, Bang Andi habis sesi ya Bang? Iya, di bawah tadi ngebahas apa Bang? ngebahas tentang arti bahagia dalam hidup. Wih, arti bahagia Yang dalam ngomong sendiri hidup. harus dipertanyakan bahagia atau tidak. Bang Andi mah enak. Aku kalau misalnya lagi meeting sama Bang Andi kok belakangnya kayak sawah-sawah, enak gitu loh. Kalau nggak buku biar kelihatan. Kalau kata Bang Andi kan biar kelihatan pinter. Jadi sejak aku Zoom meeting sama Bang Andi sering aku ganti latar belakangku Bang menjadi buku-buku supaya aku kelihatan pinter juga. Jadi kadang-kadang buku membuat orang kehilangan fokus. Jadi dia pikir kita pintar. Dia pikir kita pintar. Nanti aku akan nih. Berarti kan nanti berbagi arti bahagia tadi. Nah, kalau Bang Andi setuju nggak sih berbagi itu adalah bagian dari bahagia? Banyak orang sampai hari ini tidak atau belum menemukan kebahagiaan. Aku sedih melihatnya. Kenapa sedih? Aku melihat hidupku ini kok bahagia sekali gitu loh ya. Gitu ya. Tentu relatif tapi bahagia. Nah, tapi kenapa ada orang yang sampai saat ini belum bisa menemukan kebahagiaan, bahkan dari sejak lahir. Nah, berkaca dari itu, aku sekarang ini paling rajin untuk memberitahu kepada semua orang ada cara untuk menemukan kebahagiaan. Yang adalah pertama harus diceritakan lebih lengkap dulu. Oh gitu, baik. Dan ini butuh waktu 3 jam. Bang, aku mesti host sih jam 12, jangan lama-lama. Ya, siapa suruh acara podcast ini diadakan. Iya, benar. Gitu. Kesalahan ada pada saya selalu. Iya, oke. Ringkasnya begini. Dalam hidup itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama namanya survival. Ketika hidup kita masih harus survive ya, gaji masih kecil, masih baru kerja, kredit motor aja masih susah, bayar kos, bayar listrik, bayar air itu semua masih sulit. Ya. Kalau punya anak, bayar pendidikan anak juga masih relatif berat. Nah, itu tahapan survival ya. Nanti kemudian tahap berikutnya itu disebut security. Security itu ketika kita sudah mulai secure ya. Mau bayar ini itu bisa, mau piknik bisa, mau makan enak sudah oke lah. Bayar pendidikan anak-anak juga relatif udah nggak memberatkan lagi. Kemudian tahap berikutnya adalah sukses. Jadi ketika orang mencapai puncak karirnya ya, gajinya besar, mau beli 3-4 mobil bisa, mau anak pergi kuliah keluar di mana negeri, aja anak kuliah di luar negeri kita bisa dan seterusnya. Jadi semuanya aman, apalagi kalau dia terkenal, ya sukses dan terkenal. Nah, tapi banyak orang menganggap bahwa itulah puncak pencapaian seseorang dalam hidup. Padahal That's it. Itu kan tapi baru 3. Tadi kata Bang Adi 4. Nah, ini yang jarang diketahui. Sehingga orang berhenti pada sukses. Dan kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita sukses dalam konteks kita punya materi yang berlebih atau banyak tadi, kita akan bahagia? Kan tidak. Banyak anak-anak konglomerat bunuh diri, banyak konglomeratnya sendiri bunuh diri. Banyak anak konglomerat atau konglomeratnya terjebak idol, ya kan? Narkoba ya dan seterusnya, kriminal, perceraian, bahkan ada yang tertangkap tangan kemudian di pengadilan bilang bahwa dia pakai narkoba untuk mengangkat beban hidup. Itu kan nggak masuk akal padahal dia kaya padahal raya. Dia kayaknya nggak punya beban. Orang pikir dengan kaya, selesai, punya uang pasti bahagia. Nah, aku hanya menjelaskan bukan, tidak pasti. Uang penting, bukan berarti nggak penting. Kalau nggak ada uang malah nggak bahagia. Gimana gitu. Ya, udah jelas kalau itu. Tapi kalau tujuan hidup kita hanya semata-mata untuk uang, maka kita akan kecewa. Kita nggak ada jaminan kebahagiaan. Nah, tahap berikutnya inilah yang menjadi kunci dari seseorang yang ingin mendapatkan atau menemukan kebahagiaan. Namanya signifikan. Signifikan itu ketika hidup kita bukan untuk diri kita semata, ya. Jadi apa yang kita dapat, sukses dan uang tadi tidak semata-mata untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja, tapi kita sudah bisa berbagi, bermakna buat orang lain. Nah, disitulah baru kemudian dipastikan. Jadi aku ulang lagi, dipastikan kita akan bahagia.
Karena itu aku udah dipastikan. pasti. Jangan berdebat sama aku bilang. Oke, jangan berdebat. Oke. Usia aku udah 63 tahun. Jauh. Jam terbangku juga udah tinggi di dalam konteks ini. Iya. Sehingga aku bilang bisa dipastikan kita akan bahagia ketika kita berbagi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya banyak orang bilang, Andi Noya, enak aja lu ngomong ya, lu udah bisa dapat uang, lu bisa gini-gini. Iya. Tidak. Orang tidak harus sampai sukses dulu baru untuk bisa masuk berbagi. signifikan. Jadi sekarang ini detik ini juga kita bisa masuk ke tahap signifikan. Oh gitu. Ketika kita mulai berbagi. Berbagi juga sering disalahartikan, orang selalu bilang kalau berbagi selalu uang, materi. Tidak, keterampilan kita bahasa Inggris, komputer, nyanyi, musik, matematika, itu kita sudah bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Jadi nggak melulu uang. Kalaupun uang, nggak harus kemudian berapa miliar, berapa ratus juta, berapa puluh juta, tidak. Dengan apa yang kamu miliki dan kamu mampu untuk berbagi, itu aja kamu sudah masuk di dalam tahap signifikan. Dan ada jaminan ketika kita berbagi, disitulah kebahagiaan kita temukan. Oke, misalnya menarik banget sih menurut aku ya, karena sebenarnya survival security, aku selalu menarik. Baik, selalu menarik. Susah nih kalau sama Bang Andi ya lawannya ya gitu, makanya gue dikorbankan. Nah, Bang Andi, tapi gini Bang, kan emang banyak orang tuh menarik, maksudnya apa ya, mencoba mengajak orang untuk berbagi. Tapi kalau aku yang perhatiin Bang, sekarang ini banyak juga ya, kita nggak sebutin merek lah ya, gitu. Tapi banyak juga yang menjual kemiskinan gitu ya, untuk ya kesannya kayak berbagi gitu. Jadi kayaknya berbagi itu tapi harus dengan dasar-dasar menjual yang tadi itu yang sedih-sedih, yang kayaknya lara banget dan segala macam gitu. Nah itu tuh menurut Bang Andi sendiri tuh gimana sih? Apakah kalau misalnya mengajak orang berbagi harus nunjukin yang se-ekstrim itu apa gimana? Tanggapan Bang Andi gimana? Iya, kita bisa melihat tindakan ini dari dua perspektif. Pertama tentu ada nilai jual di situ. Ada kepentingan yang dia inginkan dari apa yang dia lakukan dengan menjual kesedihan. Apakah itu bentuknya sebuah program televisi, apakah itu dalam konteks kalau ada kebencanaan, kemudian konten-konten digital di media sosial. Aku mencoba melihat dari perspektif positif. Ya. Apapun motif dia, tapi ketika dia mulai berbagi, sebenarnya dia sudah menebarkan virus kebaikan. Katakanlah followersnya banyak, terus lihat bahwa idolanya berbagi, apapun motifnya dulu ya. Motifnya dulu. Dengan kesedihan, dengan mendayu-dayu, aku tetap melihat itu positif. Ya, bahwa berbagi itu sesuatu yang bermakna. Mudah-mudahan followersnya mengikuti jejak dia dengan motif apapun juga. Sehingga dengan demikian banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan mendapatkan manfaat. Ya, jadi kalau gitu menurut Bang Andi motifnya apa di belakangnya, misalnya mendapatkan ketenaran apa nggak masalah, yang penting tujuan akhirnya berbagi apa gitu? Virus berbaginya dulu kita lihat ya. Orang kan nggak tahu motif orang. Benar. Wah ini hanya untuk konten aja. Kehidupan dia berbeda sekali dengan kalau sehari-hari dia bohong itu di media sosialnya. Belum tentu semua orang tahu bahwa dia berbohong. Tapi paling tidak idola-idola dia yang fanatik sekali melihat bahwa idolanya berbagi. Nah mudah-mudahan ini menggerakkan hati mereka juga untuk berbagi. Nah dimulai dari tanda kutip kebutuhan konten atau motif apapun juga. Mudah-mudahan ketika dia merasakannya langsung bahwa apa yang dia lakukan itu lepas dari menjual kesedihan, itu ternyata membuat perubahan. Nah, mudah-mudahan sesudah itu dia hatinya tergerak untuk melakukan lagi dan lagi tanpa harus melihat motif utama tadi. Yang di belakang tadi. Gitu. Nah, itu perspektif pertama. Perspektif kedua, tentu nggak semuanya sebenarnya punya niat menjual kesedihan. Mungkin karena keadaan, misalnya kalau kita lihat gempa Cianjur. Mau nggak mau ya emang sedih ketika semua dia datang berbagi, yang dibagi berterima kasih ya. Kemudian menangis atau bersyukur dan seterusnya, dan efek kesedihannya itu muncul. Jadi bukan by design. Jadi ini bisa juga dibilang kamu hanya menjual kesedihan orang atau kesusahan orang, kemiskinan orang gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan perjalanan waktu nilai-nilai itu akan berubah dari dia, bahwa berbagi itu sesuatu yang menyenangkan, membuat bahagia, sehingga tidak ada motif yang komersial atau motif lain, dia sudah harus berbagi. Gitu Tapi kalau misalnya menurut Bang Andi sendiri ya, ada cara, apakah emang itu cara paling efektif sih gitu? Apakah menjual yang sedih-sedih itu adalah cara paling efektif untuk menggerakkan hati orang? Dari pengalaman Bang Andi yang sudah berusia 63 tahun ini nih. Tolong
usia itu Kan jangan. tadi Bang Andi sendiri yang ngomong. Iya, tapi itu aku yang ngomong. Oh dan iya orang iya, kalau lain. Bang Andi yang ngomong boleh, aku nggak boleh. Iya, Oke, baik nggak siap. boleh. Iya. Nah gini ya, ketika apakah efektif atau tidak? Iya, apakah yang paling efektif ya? Masyarakat kita itu masyarakat yang membutuhkan konsumsi drama-drama. Oh baik. Karena itu sinetron-sinetron ya yang harus ibu lebay tiri gitu ya Bang atau ya. anak yang mukul pembantu itu menarik perhatian. Iya. Sehingga perspektif kita melihat tontonan-tontonan yang ada dari sudut pandang yang tadi itu membuat banyak orang meniru. Oke. Dianggapnya ini efektif. Benar. Untuk mendapatkan rating, untuk mendapatkan penonton, untuk mendapatkan empati, ya. Jadi sampai di situ sebenarnya kalau aku lihatnya tetap aja efektif, Iya. ya. Tapi mudah-mudahan bukan begitu pendekatannya. Iya. Banyak orang baik di sekitar kita yang menolong tanpa harus mengeksploitasi Benar. kesedihan, kemiskinan, penderitaan orang. Iya. Ada juga yang tersinggung. Jangan berpikir bahwa orang miskin itu tidak punya harga diri. Iya. Ada yang datang kemudian minta dia pura-pura nangis gini-gini, marah orangnya. Iya. Dia Karena bilang, saya nggak kayak gitu. Saya miskin tapi tidak berarti kemudian saya tidak punya harga diri. Hati-hati. Iya. Jadi di satu sisi pendekatan seperti itu bisa juga jadi bumerang. Gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin efektif tapi not necessary yang paling efektif gitu ya Bang ya. Dan ada cara lain juga ya gitu. Kita kan bisa, ya kan itu kan sebenarnya kayak fear based gitu ya kan, kayak pendekatan gitu ya. Bisa dengan rasa takut, bisa juga dengan rasa ya significance tadi kan Bang Andi. Nah, gimana pesannya nih buat teman-teman mungkin yang pengen ngajak orang lain untuk berbagi? Kalau dari pengalaman Bang Andi yang tidak perlu saya sebutkan tahunnya, nah, nanti Bang Andi sendiri yang akan menyebutkan, ya kan? Itu kira-kira gimana sih Bang gitu? Apa sih tipsnya, kan Bang Andi juga udah lama banget ya gitu, maksudnya ya ini kaosnya Bang Andi tolong ditunjukin gitu supaya teman-teman juga tahu nih ada ini untuk berbagi, saya menerima adlibs ya kan? Itu apa, gimana sih caranya kalau dari pengalaman Bang Andi gitu? Apa cara lain yang bisa juga menggerakkan keinginan orang untuk berbagi tadi? Baik, kemudahan ya. Banyak orang baik di sekitar kita. Pertama, dia tidak tahu kepada siapa dia harus berbagi. Kemudian caranya, bagaimana cara untuk bisa berbagi kepada orang yang tepat, ya. Dan kemudian cara ini harus membuat hidupnya juga tidak sulit-sulit amat. Nah, makanya saya pikir dengan teknologi digital saat ini bukan iklan sebenarnya karena pertanyaannya menyangkut ke sana. Oh, baik. Ya, ada benihbaik.com, ada kitabisa.com, ada WeCare, ada banyak sekali platform-platform crowdfunding untuk berbagi. Nah, lewat situ memudahkan siapapun juga untuk berbuat baik. Kalau dulu orang untuk berbuat baik harus cari misalnya Andi Noya karena aku punya Ki Candy Foundation misalnya, untuk kaki palsu gratis, untuk bibir sumbing operasi, untuk kemudian katarak, berbagi buku, sepatu, bola dan seterusnya. Orang harus mencari Andi Noya atau timnya dulu. Dia secara fisik harus datang. Kemudian kalau pun datang, dia ingin berbagi sesuatu yang signifikan, artinya harus ada duit yang besar. Cukup ya. Masa 10.000 dia datang dia kasih aku capek jauh-jauh. Transportnya udah lebih kali. Dan dia malu mungkin ya. Nah, sekarang semua dimudahkan oleh teknologi. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Jadi kalau teman-teman tergerak hatinya, banyak platform. Ini bukan berarti cuma benihbaik.com. Tapi ada banyak platform untuk kita bisa berbagi dengan cara yang mudah, apalagi dengan dompet-dompet digital. Semua sudah mengakomodasi teknologi. Jadi dengan 10.000 misalnya kita sudah bisa berbagi. Kita bisa memilih siapa orang yang bisa kita bantu dengan semua platform yang tadi aku sebutkan. Diberi baik, mau urusan anak kena kanker, tumor, atau mau sekolah rubuh. Ada juga yang kayak benerin rumah juga karena gitu-gitu ya. Yang miskin, beasiswa, bantu petani, bantu peternak, bantu orang, makanya banyak sekali program. Jadi tinggal kita menyesuaikan dan tidak harus dalam jumlah besar karena kita bersama-sama dengan yang lain juga ya. Nah, kalau semua orang berpikir seperti itu, 20.000 kita dikalikan 100 orang, 200 orang, 300, signifikan hasilnya. Jadi teman-teman jangan ada alasan bahwa aku belum punya uang, aku belum punya waktu, aku belum bisa berbagi. Kita nggak tahu hidup kita ini sampai di mana. Tuhan ini bisa aja panggil kita sewaktu-waktu. Jangan take it for granted bahwa hidup kita akan panjang
Dan kita menunda-nunda itu dengan catatan bahwa satu waktu ketika kita punya uang Pokoknya baru kita ketika berbagi. nanti punya uang. Padahal kan kita semua tuh pasti punya, ya ada masanya kita punya pegang uang lah ya, berapapun jumlahnya. Nah kalau misalnya bisa dibagi ya kenapa tidak. Sambil Iya. bisa menggalang juga kan Bang. Banyak orang kayak pengennya cuman kayak gue nyumbang aja deh gitu kan. Tapi kan sebenarnya karena gue nggak punya uangnya. Tapi kan sebenarnya kalau kita tuh pengen, kita bisa aja ya Bang ya gitu untuk ngomong ke orang-orang kita bareng-bareng gitu. Sangat bisa. Iya. Kalau kita punya teman, kita ajak 2, 3 orang, 4 orang, itu kan cukup signifikan juga. Iya. Nah, dengan mengajak orang berbuat baik dan kita berbuat baik, udah pasti kita bahagia. Itu aja inti Itu dari aja intinya. topik yang aku sampaikan tadi di bawah. Baik, nah, udah ada intinya berarti udah minta di wrap up kayaknya. Oke. Karena ada yang harus habis ini mandu acara lain. Aku tahu kepanikanmu karena aku pernah berada di posisi itu. Emang enak kalau sudah sama yang berpengalaman berdekade-dekade. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton BCD. Terima kasih juga Bang Andi. Ingat, kita nggak tahu hidup kita sampai mana. Dan tidak perlu menunggu sukses untuk menjadi signifikan. Karena itu tagline di benibaik.com adalah tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Baik, saya akan mengakhiri ini dengan pesan tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan dan tidak perlu menunggu sukses untuk menjadi signifikan. Wow, rhyming lumayan hebat ya saya ya. Boleh dong kan, masa Bang Andi doang muji-muji diri sendiri, saya juga boleh dong Bang. Oh gitu, harusnya kan hostnya. Oh iya, oke baik kalau gitu narasumber guestnya ya. Kalau gitu saya akhiri dengan pujian untuk Bang Andi karena sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi. Terima kasih banyak, nantikan lagi episode-episode ABCD berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.